Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika bersama saya Ibu Mega. Pada subbab pertama yang akan kita bahas adalah notasi sigma. Terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari sigma atau notasi sigma, yaitu suatu penjumlahan beruntun yang dapat dituliskan secara ringkas menggunakan notasi. Secara sederhana, sigma adalah jumlah. Kalian lihat di sini adalah lambang dari sigma. Selanjutnya, kita harus memenuhi langkah-langkah untuk menyatakan penjumlahan beruntun menjadi notasi sigma. Pertama, mencari batas bawah dan batas atas. Dan yang kedua adalah mencari rumus suku umum dari suatu penjumlahan. Selanjutnya, di sini kalian dapat melihat bentuk umum dari notasi sigma. Jika kita mempunyai U1 ditambah U2 dan seterusnya ditutup dengan ditambah UN, kita dapat meringkasnya dengan sigma I sama dengan 1 hingga N untuk UI. Jadi, N itu nanti kita ubah sesuai angka yang tertera di sini. Misal, di sini kita ganti 5. Maka, di sini U5 dan di sini kita ganti 5. Di sini, ini adalah batas bawah ya. Dan ini adalah batas atas. Dan yang ini adalah suku terakhirnya. Sigma pada deret aritmatika. Jadi, saat SMP kalian sudah belajar tentang deret aritmatika kan? Nah, kalian lihat di sini. Deret aritmatika, kita akan buat rumus yang panjang ini menjadi singkat dengan sigma I sama dengan 1 hingga N. Dan kita tulis di sini menggunakan rumusnya A tambah N kurangi 1 dikali beda. Kalian harus ingat ya, A itu sama dengan U1 yang awal tadi ya. Karena posisi dia di depan atau awal. Terus beda. Beda itu adalah B-nya. B itu diperoleh dari UN dikurangi UN min 1. Atau mudahnya U2 dikurangi U1. Selain deret aritmatika, kita juga punya deret geometri. Di sini, lambangnya sama SN, tapi rumusnya A ditambah A kali R, ditambah ini, yang panjang ini, sedemikian ini, bisa kita ringkas menjadi sigma I sama dengan 1 hingga N untuk A dikali R pangkat I dikurangi 1. A itu sama seperti tadi, A itu awal, R itu adalah rasio. Nah, di sini cara mencari rasionya itu UN-nya dibagi UN dikurangi 1. Jadi misal di sini U2, maka U2 dibagi U1 karena 2 dikurangi 1 ini. Gitu ya. Selanjutnya untuk sifat-sifat notasi sigma bisa kalian lihat di sini. Ketika I kita tulis I sama dengan 1, maka di sini UI. Tapi kalau di sini J sama dengan 1, di sini UJ. Jadi I ini bisa kita ganti dengan J dan yang lainnya. Asal di sini juga ikut ya. Kalau sini I, di sini juga I. Begitu. Kemudian sigma yang ini kita menggunakan konstanta. Jadi caranya N langsung dikali K ini. Hasilnya ya. Selanjutnya ketika ada sigma I sama dengan 1 hingga N, K dikali UI, itu K-nya bisa kita letakkan di depan. Jadi K dikali sigma I sama dengan 1 hingga N untuk UI. Untuk notasi sigma yang selanjutnya, di sini bisa penjumlahan, bisa pengurangan ya. Jadi kalian bisa memilih. Untuk rumusnya hampir sama, tinggal kita ganti tandanya. Begitu. Ini bisa dipisah.
Dan ini jika kuadrat ini kita jabarkan menjadi seperti ini ya. UI-nya dikuadratkan. Ini adalah 2, ini perkalian. Dan V-nya itu dikuadratkan. Yang selanjutnya penjumlahan ini. Jadi batas atas sama batas bawahnya itu kedua ini berbeda. Tapi ketika dijumlahkan, itu akan menjadi seperti ini. Menjadi bentuk umum yang awal tadi. Dengan syarat M-nya kurang dari N. Nah, ini sigma I sama dengan 1 hingga N. Untuk UI bisa juga ditulis seperti ini. I-nya sama dengan 0 hingga N dikurangi 1. Asal UI-nya ditambah 1. Bisa juga yang seperti ini. Kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal pertama ini kita diminta untuk menentukan hasil akhir. Jadi kita sudah punya sigma I sama dengan 1 hingga 5 untuk 3I ditambah 1. Nah caranya 3I, jadi I-nya nanti kita ganti dengan 1. Kita ganti dengan 2 sampai 5. Seperti ini. Jadi bentuknya kan 3I tambah 1. Nah, ini. I-nya diganti 1. I-nya diganti 2. I-nya diganti 3. I-nya diganti 4. I-nya diganti 5. Sesuai batas atasnya ya. Ganti 5. Jadi kita kalikan, baru kita jumlahkan. Ini bisa kalian lihat, hasilnya adalah 50. Untuk contoh soal yang kedua, ini adalah kebalikannya. Di sini diminta menyatakan deret aritmatika itu ke dalam notasi sigma. Untuk mengerjakan ini, kita terlebih dahulu mencari awal sama bedanya. Awal itu yang paling depan, A-nya itu 1. Bedanya itu pengurangan. Kenapa bisa 4? Karena U2 dikurangi U1. Kalau untuk mencari beda, ingat ya, U2 dikurangi U1. Jadi 5 dikurangi 1. Bisa juga 9 dikurangi 5. Hasilnya sama dengan 4. Kemudian kita juga menuliskan UN-nya. UN-nya itu yang paling belakang, UN 29. Nah, kita gunakan rumus UN pada baris aritmatika yang tadi di depan tadi, bahwa UN itu sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. UN tetap kita tulis UN. Sementara jangan kita tulis dulu ya UN-nya ini, tetap kita tulis UN dulu. Terus A-nya 1 kita ganti. Ditambah N dikurangi 1, N-nya tetap. Bedanya kita ganti 4. Lalu, kenapa ini bisa menjadi 1? Ini sama ya, tapi ini kenapa plus 4 ditambah 4? Karena di sini 4 dikali N, jadi 4N. Terus dikurangi. Ini kenapa bisa jadi 4? Karena kita kalikan. Jadi sistemnya seperti ini kali ke sini. Ini juga kali ke sini. Begitu. Terus ini 4N-nya kita tulis langsung. 1 dikurangi 4. Jadi hasilnya 3. Kita simpan dulu yang ini. UN sama dengan 4N dikurangi 3. Kita substitusikan ya. Di sini substitusikan UN. Tadi kita sudah punya UN itu 29. Di sini UN-nya kita ganti 29. Kemudian di sini negatif 3, ke sini jadi positif 3. Di sini menjadi 29 ditambah 3 adalah 32. Hasilnya 8. Kenapa bisa 8? Karena 32 dibagi 4. Jika rumus umum notasi sigmanya itu adalah ini, jadi kita memanggil rumus umumnya lagi, kita substitusikan UI-nya itu, kita ambil dari hasil ini. Hasil UN tadi, tapi N-nya diganti I. Nah, kita peroleh ini. 4I dikurangi 3. Kita masuk ke contoh soal ketiga. Di sini deret geometri ya. Pada deret geometri, kita harus mencari A. A itu didapat dari depan sini 3. Dan kita cari rasio. Rasio itu adalah pembagian ya, 9 dibagi 3.
Bisa juga 27 dibagi 9. Sama saja, yang penting di sini yang belakang dibagi depannya. Gitu. 9 dibagi 3. Setelah kita mencari rasio, kita mencari N. N itu adalah sukunya. Ada 4 suku. 1, 2, 3, 4. Terus, setelah mencari N, kita mencari UN. UN itu yang terakhir ya, 81. Baru bisa kita gunakan rumus barisan geometri yang sudah tertulis di depan tadi. UN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1. UN-nya kita tidak perlu mengubah, A-nya kita ganti dengan 3, kemudian R-nya kita ganti dengan 3, N-nya tetap dikurangi N kurangi 1. Kemudian, rumus umum notasi sigma kan ini ya, kita substitusikan. I sama dengan 1 hingga 4. Kenapa 4? Karena N-nya 4 ya tadi. Kita ketahui UI-nya ini tetap 3 dikali 3 pangkat I dikurangi 1. Tadi di sini N kita ganti I. Kenapa ini tidak dikalikan? Karena di sini pangkat 1, di sini pangkatnya I dikurangi 1. Baiklah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah saya cantumkan di Google Form. Dan selamat belajar. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya.